KPI komitmen untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Kena asap, Rizky Bilar dikabarkan depresi pasca KPI umumkan boykot di seluruh TV. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like sekolah saya dan share. Karena berbagi itu indah. Kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya sendiri Lesti Kejora telah menjadi sorotan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kasus ini juga sudah menjadi trending di media sosial dan internet. Kasus ini menjadi ramai karena keduanya merupakan publik figur sehingga banyak yang menyoroti masalah yang menimpa Lesti Kejora ini dalam berbagai media informasi. Mendengar hal itu, Rizky Bilar dikabarkan sekarang langsung depresi. Hal tersebut diketahui dari seorang narasumber yang tidak mau disebutkan. Kondisi Rizky Bilar sekarang mengkhawatirkan badan kurus, kayak orang gila, dan linglung, sungguh miris dan sepertinya menyesali atas perbuatannya, ujar narasumber tersebut kepada wartawan, Selasa 4 Oktober 2022. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, meminta media untuk tidak memberi panggung dan tidak memberi ruang bagi pelaku KDRT untuk tampil, terutama di televisi atau radio. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Nuning Rodiah dilansir insiden24.com dari akun Instagram KPI, Pusat, Kamis, 29 September 2022. Nuning meminta kepada semua lembaga penyiaran baik televisi maupun radio untuk tidak menjadikan pelaku KDRT sebagai pengisi acara atau penampilannya dalam semua program siaran mereka. Lebih lanjut Nuning Rodiah mengatakan bahwa para figur publik harus memberikan contoh positif kepada pemirsa yang ada dimanapun, baik melalui apa yang nampak di layar kaca maupun contoh kehidupan sehari-hari. Segala bentuk kekerasan terutama KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tegas Komisioner KPI Pusat tersebut. Lebih lanjut, Rizky Bilar terancam diboikot dalam acara-acara TV buntut dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukannya terhadap istrinya Lesti Kejora. Baru-baru ini Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, memberi imbauan kepada seluruh lembaga penyiaran agar tidak menampilkan pelaku KDRT sebagai pengisi acara, penampil dan pemeran. Jadi ini adalah permintaan yang bersifat imbauan, memang secara eksplisit tertulis tidak disampaikan, tapi ini menjadi komitmen dari Komisi Penyiaran Indonesia, ujar Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah saat dihubungi di Jakarta. Imbauan ini muncul menyusul pemberitaan mengenai penyanyi dangdut Lesti Kejora yang diduga menjadi korban KDRT dari suaminya Rizky Bilar. Boikot itu bisa terjadi jika dugaan KDRT Rizky Bilar terhadap pedangdut Lesti Kejora terbukti. Rizky Bilar yang kebetulan seorang publik figur bila nantinya terbukti telah melakukan KDRT, namun masih kerap tampil di televisi, maka akan dianggap berbahaya jika tetap diberi ruang dalam program penyiaran. KPI menilai hal ini dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa KDRT adalah kejahatan yang lumrah lantaran pelakunya bebas tampil di televisi. Jangan sampai pelaku ini kemudian diglorifikasi, dipuja-puja sebagai seorang publik figur. Kita juga harus turut serta memberikan efek jera pada pelaku KDRT pun itu ada di ruang siar kita, kata Nuning. Lebih lanjut, Nuning mengatakan bahwa KPI tetap akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran meski larangan menampilkan pelaku KDRT hanya sebuah imbuan. Pihak KPI akan mengkaji apakah program tersebut murni sebagai proses hukum atau sebagai pembenaran dari pihak pelaku. Teguran atau sanksi yang nantinya diberikan oleh KPI akan merujuk pada UU Penyiaran 32 tahun 2002 yang mengamanatkan bahwa penyiaran harus memiliki fungsi untuk mengedukasi, memberikan informasi dan hiburan bagi masyarakat. Fungsi edukasi itulah yang kemudian menjadi dasar untuk meminta ke semua lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan, tidak memberikan ruang bagi pelaku KDRT. Selain itu, rujukan lainnya yang bisa digunakan untuk memberikan teguran adalah melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, P3SPS. Kalau dalam konteks penegakan hukum kita akan berikan permakluman itu,
Tapi kalau dia jadi narasumber yang justru akan membuka ruang privat dan semakin menguatkan hegemoni dia atas perilaku yang dilakukan, bagi kami itu sudah tidak layak lagi untuk tampil di televisi, ujar Nuning. Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, sebagai pengisi acara atau penampil dalam semua program siaran, baik di televisi dan radio. Mengingat kemunculan para figur publik yang terindikasi sebagai pelaku KDRT di lembaga penyiaran, akan memiliki dampak negatif terhadap usaha penghapusan KDRT di Indonesia. Seruan ini muncul seiring viralnya laporan Lesti Kejora ke polisi terkait kasus dugaan KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar. Bahkan, dalam 3 hari belakangan ini, isu perselingkuhan yang memicu tindakan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar menjadi headline di berbagai media di Indonesia. Nuning Rodiah, selaku Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan mengatakan, para figur publik harus memberi contoh positif kepada pemirsa, baik melalui apa yang nampak di layar kaca maupun contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan. Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, imbuhnya. Kekerasan dan KDRT juga merupakan bentuk diskriminasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapus. KPI berharap, lembaga penyiaran juga memberikan dukungan terhadap setiap usaha menghapus KDRT ini sebagai bentuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban. Di antara bentuk dukungan yang dapat ditunjukkan pengelola televisi dan radio adalah dengan menutup ruang bagi para pelaku kekerasan tersebut dalam ruang siar. KPI akan segera berkomunikasi intensif dengan lembaga penyiaran, khususnya penanggung jawab program siaran, untuk lebih mengambil posisi yang tegas terhadap isu-isu KDRT ini. Sikap tegas dari lembaga penyiaran ini dapat memberikan edukasi positif kepada publik dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan, baik itu KDRT ataupun diskriminasi lain, pungkas Nuning. Sebelumnya, pedangdut Saipul Jamil juga diboikot tampil di media apapun. Ia merupakan mantan narapidana kasus pelecehan seksual dan penyuapan panitera hakim. Hukuman penjara 5 tahun 7 bulan tak cukup untuk menghapus dosa mantan suami Dewi Persik itu. KPI menanggapi petisi boikot Saipul Jamil di cange.org yang dibuat netizen. Keresahan itu bermula dari acara penyambutan Saipul Jamil bebas dari penjara begitu meriah, pada 2 September 2021. Hingga akhirnya Saipul Jamil mendapatkan tawaran job dan muncul dalam acara di salah satu stasiun televisi. Banyak pihak khawatir ia akan mendapat panggung kembali di televisi dan media. Mengingat kesalahan yang dilakukan Bang Ipul, sapaan akrabnya, sangat meresahkan. Nama Rizky Bilar kini tengah dibicarakan oleh warganet usai dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang membuat Lesti dirawat. Setelah berita KDRT-nya mencuat, satu persatu masa lalu Rizky Bilar dibongkar. Mulai dari Haris Friza yang bongkar sifat Bilar, kini akun media sosial menemukan rekam jejak yang mencengangkan dari suami Lesti Kejora itu. Nama Rizky Bilar pun sontak trending di Twitter usai akun simpenan pejabat membongkar bahwa suami Lesti Kejora itu pernah menjadi seorang gigolo atau jual diri. Rizky, minat? Invite BBM 51 EB 39 D4, tulis akun Gigolo JKT 1993. Akun tersebut tak tanggung-tanggung mengunggah kembali foto Rizky Bilar di tahun 2015 lalu. Dari kemarin GW ditagih spal-spil mulu, ya udah GW kasih secuil aja nih. Tweet tahun 2015. Mirip aja ya kan? Mirip aja ya gak? Mirip aja ya doang? Setelah dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora mencuat, muncul sosok yang ikut membongkar dugaan lain tentang sang artis. Diketahui, Lesti Kejora telah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT yang dialami karena mengetahui suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Usai kabar tersebut ramai dibicarakan, muncul sosok di balik akun anonim yang mengatakan bahwa Rizky Bilar telah menikah siri dengan wanita lain. Bahkan ia menyebutkan bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah pisah rumah. Hal tersebut terlihat dalam kolom komentar Instagram istri Gilang Dirga, Adiesti Versa. Bukan tanpa alasan akun tersebut membeberkan soal Rizky Bilar di Instagram Gilang, hal itu mengingat podcast lamanya bersama Lesti Kejora yang sempat viral.
Saat itu Gilang Dirga dihujat warganet karena dinilai menyudutkan Rizky Bilar. Dalam kolom komentar tersebut, akun Super Tendenci itu mengatakan bahwa Rizky Bilar telah menikah siri dan pisah rumah dengan Lesti Kejora. Tunggu saja nanti. Waktu Lesti off air di Cianjur, Bilar nggak nungguin. Bilar dan Lesti sudah nggak bersama lagi. Sekarang sudah pisah nggak serumah lagi, tulis akun tersebut. Akun tersebut juga menegaskan bahwa Rizky Bilar telah berselingkuh dari Lesti. Ia bahkan mengatakan akan ada sosok yang memberikan bukti berupa video. Bilar itu sudah nikah siri sama selingkuhannya. Nanti ada yang mau ngasih videonya. Nanti lama-lama ketahuan. Yang nungguin anaknya di rumah sakit aja istrinya dan Enin, lanjutnya. Atas hal itu, warganet turut memberikan komentar yang menyudutkan kepada suami Lesti Kejora itu. Kalau emang benar kebukti Bilar dah nikah siri sama selingkuhannya, gua yakin Bilar bakalan jadi public enemy gak cuman se-Indonesia, tulis akun Andreka. Sepertinya ini emang disengaja dibuka oleh salah satu tim Bilar, tulis Halogans02. Proses hukum plus gugat cerai. Gak ada dimaafin laki macem itu. Sekali udah main tangan sampai sadis gitu akan terus begitu, tulis akun Mersal. Banyak netizen menyambut positif imbauan KPI tersebut. Setuju, tulis Wita Rusta. Good job KPI, timpal Eli. Terima kasih KPI udah sayang sama Lesti, ucap Yun Fitri. Respect buat KPI, kata Bang Bagas Cap. Terima kasih Pi, sambung Zan of Vici. Diketahui pihak KPI juga akan segera melakukan komunikasi dengan lembaga penyiaran untuk menindaklanjuti masalah ini dan KPI berharap kepada semua lembaga penyiaran dapat memberikan edukasi positif kepada publik untuk bisa menyikapinya agar tidak ditiru oleh masyarakat di tanah air. Bagaimana pendapat Anda?